Oke guys, sekarang Riko sudah sampai di kawasan wisata Pangeran Purbaya. Ini di daerah Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Salah satu kawasan wisata yang tengah dikembangkan Kabupaten Pemalang, yang wahananya semakin banyak. Ada wahana wisata macam-macam di dalam sih. Nah, kita lihat yuk. Masuk ke dalam di Wipas. Liburan di Wipas kita bisa melihat puluhan bahkan ratusan kera ekor panjang. Mereka akan turun pada jam-jam tertentu untuk mencari makanan. Biasanya jam 10 pagi sampai dengan jam 12, kemudian jam 2 siang sampai jam 4 sore. Pengunjung bisa memberi makan dengan buah atau kacang dan mereka cukup aman karena tidak akan menyerang pengunjung. Di Wipas juga ada kantor sekretariat Wipas. Di sini kita nanti bisa membaca buku tentang sejarah Pangeran Purbaya dan juga Surajaya sambil juga beristirahat. Inilah sejarah Pangeran Purbaya yang bisa dibaca oleh setiap pengunjung yang ada di Wipas. Selain itu, para pengunjung juga bisa menggunakan paket wisata. Di sini ada Upeng Deso dengan berbagai macam kegiatan. Kemudian juga ada paket lainnya yaitu paket wisata Sasaji Wanoro atau Wanara. Juga nanti ada beberapa paket yang bisa diikuti. Ini adalah peta wisata Pangeran Purbaya Surajaya. Tempat-tempatnya akan yang bisa dikunjungi, bisa dilihat di sini. Nah, sekarang kita bersiap-siap untuk menuju ke bukit, di mana di sini ada beberapa petilasan atau makam yang bisa dikunjungi oleh para pengunjung dari Wipas. Anak tangganya cukup banyak, jadi pastikan untuk ketika naik tidak usah terburu-buru karena cukup banyak tangga yang harus dilalui. Kalau yang terbiasa olahraga sih oke, kalau yang tidak ya harus lebih berhati-hati lagi. Berapa anak tangga ya? Yang jelas bikin ngos-ngosan. Ini lihat. Wipas. Ini adalah tangga di ujung sebelum kita masuk ke makam Pangeran Purbaya dan Pangeran Paslingsingan. Kondisinya saat ini sedang dibuka. Sekarang kita menuju ke makam Pangeran Purbaya dan Pangeran Paslingsingan. Ini sedang dipugar. Jadi bangunan rumahnya sebagai pelindung dari makam sedang dipugar. Selepas dari makam Pangeran Purbaya dan Pangeran Paslingsingan, kita menuju ke dalam hutan. Di sini kita akan menemui makam Mbah Kerti. Mbah Kerti ini adalah diyakini oleh masyarakat Surajaya sebagai penjaga dari para aulia yang dimakamkan terlebih dahulu, dituakan di daerah Surajaya. Selepas dari makam Mbah Kerti, kita masuk lagi ke dalam. Dalam sini ada beberapa makam yang lain, tapi kita tidak akan masuk ke makam-makam tersebut, tapi kita menuju ke embung atau semacam danau buatan yang fungsinya biasanya di musim kemarau adalah sebagai tempat untuk menahan air dan membagi air. Kita masuk semakin ke dalam memutari bukit. Karena ini musim penghujan, maka banyak tumbuhan yang subur di sini sehingga jalan pun agak
karpet. Di tengah hutan ini kami menemui beberapa kera atau monyet yang merasa terusik kedatangan kami, sehingga mereka mengeluarkan suara ketakutan tapi seperti mengeram. Ya, membuat agak-agak ngeri juga karena mereka tidak kelihatan di dalam semak-semak, di pohon juga. Yang pohonnya besar-besar dan usianya sudah puluhan bahkan ratusan tahun. Sangat besar pohonnya dan tinggi. Ini digunakan oleh kawanan kera atau monyet ekor panjang sebagai tempat habitat mereka untuk hidup, ya. Terlihat tanaman liar cukup banyak dan juga ada beberapa tanaman lain yang memang diusahakan oleh para warga yang ada di sekitar bukit Kiwipas, ya. Jalannya masih tanah dan ini kita turun dari bukit menuju ke bawah. Tangganya sudah diberi semacam bantalan beton, tapi karena terkena tanah merah dan hujan ya agak sedikit licin juga, harus berhati-hati. Tapi untungnya dari pengelola Wipas sendiri sudah menyediakan besi sebagai pegangan sehingga ketika turun cukup aman, asal tetap harus berhati-hati. Ini kalau kita lihat dari bawah, ternyata kita turun cukup panjang juga. Seperti halnya ketika naik tadi, cuma beda medan saja. Untuk yang tidak terbiasa berolahraga agak lumayan juga. Turun bagaimanapun tetap menahan. Ini salah satu pohon besar yang berada di ujung jalan dari atas ke bawah. Pohon yang punya diameter cukup besar dan tinggi. Beberapa ada yang tumbang karena memang usia. Ini adalah embung. Pada musim penghujan sengaja airnya dibuang karena banyak turun dari atas dahan, ranting juga, sehingga dibuka air kosong pada musim penghujan. Sebagian jalan yang bisa digunakan menuju ke embung ini adalah bukti aliran air di Wipas yang cukup deras. Nah, Taman Dewi Rinjani juga bisa menjadi salah satu spot untuk berfoto di sini. Dan juga nanti di sampingnya kita bisa menikmati persawahan daerah Surajaya yang menguning, bagus sekali. Oke, jalan-jalan kita di Wipas cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe ya, like dan share. Kita ketemu lagi di Riko Jalan-Jalan selanjutnya.